координатором. Ай, господи, сколько времени я же ставила будильник. Я его выключил. Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Rusia dengan judul Loveless. Film ini rilis pada tahun 2017, menceritakan tentang sebuah keluarga yang selalu ribut dan telah bercerai, lalu berimbas pada anaknya yang mengalami frustasi akan keluarganya. Dan tentu saja si anak adalah korban dari ketidakpedulian ayah dan ibu yang tidak memberikan kasih sayang padanya, yang mengakibatkan sang anak menghilang. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film, linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang baru saja pulang dari sekolahnya. Ia bernama Alyosa, dan sewaktu pulang ia tampak berjalan sendirian dan bermain-main di suatu tempat seperti menghabiskan waktu sebelum sampai di rumahnya. Lalu terlihat Alyosa yang duduk di meja belajarnya, tampak seperti menatap kosong ke arah jendelanya. Kemudian Alyosa tersadar dari lamunannya ketika bel di apartemennya berbunyi. Dan tak lama kemudian ibunya meneriakinya. Ibunya berkata supaya membersihkan kamarnya, karena orang yang akan membeli apartemen itu akan datang. Ibunya Alyosa ini bernama Zenya. Akan tetapi Alyosa tidak mendengarkan perkataan ibunya. Ia malah menutup pintu kamarnya itu dan melanjutkan belajarnya. Ibunya Alyosa ini terlihat sedang menyambut sepasang tamu yang sedang melihat-lihat apartemennya itu. Lalu ibunya Yosa kembali datang ke kamar Yosa agar menyapa tamunya itu. Akan tetapi ibunya selalu bersikap kasar kepada Yosa, yang membuatnya kesal dan pergi dari sana. Kabur. Setelah itu di malam harinya, di saat Yosa pulang, Zenya dan Boris ayahnya Yosa tampak berdebat soal siapa yang akan mengurus Yosa. Nah di sini sepertinya mereka tidak ingin merawat anaknya itu setelah mereka bercerai. Waduh, kurang ajam. Lalu kedua orang tua Yosa itu pun ribut dan bertengkar mengenai hal itu. Dan di saat kedua orang tua Yosa itu ribut, ternyata Yosa mendengar hal itu dan menangis sendirian di kamar mandi, dan melanjutkan tangisnya di dalam kamar tidur. Kesian. Keesokan paginya, di saat Yosa dan ibunya sedang sarapan, Yosa tampak tidak menghabiskan sarapannya. Ibunya yang melihat Yosa pun bertanya apakah anaknya itu sakit. Akan tetapi Yosa hanya menjawab bahwa ia baik-baik saja. Tetapi Yosa yang sedang menunduk pun mengeluarkan air matanya. Dan kemudian terlihat Yosa pergi ke kamarnya dan memakai jaket beserta membawa ranselnya untuk pergi. Dan pada saat itu ibunya hanya menyangka bahwa Yosa akan pergi ke sekolah. Selanjutnya terlihat adegan Boris dan Zenya yang sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Dia tidak mengetahui apapun mengenai anaknya. Boris tampak bercerita dengan temannya perihal kecemasannya kalau ia bercerai dengan istrinya. Ia hanya takut perusahaan tempat ia bekerja akan memecatnya soal itu. Lalu di sisi lain terlihat Zenya yang sedang keramas dan menata rambutnya di salon. Ia mengatakan bahwa ia sangat mengharapkan kalau suaminya itu akan dipecat setelah mereka bercerai, dan juga menceritakan soal kekasih barunya. Dan sepulang dari bekerja pun tampak mereka sedang asik dengan pacar mereka masing-masing. Waduh. Dan tidak ada yang pulang ke rumah pada malam itu. Boris menghabiskan malam di rumah pacarnya, dan Zenya sedang asik berkencan dengan pacarnya yang bernama Anton.
Kemudian Zenya yang pulang pagi ke apartemennya tidak menyadari bahwa putranya Yosa menghilang. Karena sesampainya di rumah ia langsung tertidur. Mungkin karena kecapean habis berkencan kali ya. Lalu di pagi harinya tampak Boris yang menerima telepon dari Zenya. Zenya mengatakan bahwa ia mendapatkan kabar dari sekolah bahwa anaknya itu tidak masuk sekolah selama 2 hari. Kemudian Zenya yang sedang berada di kamar Yosa pun dibuat kesal oleh sikap Boris yang seolah-olah biasa saja. Karena kesal, Zenya pun mematikan telepon dan lalu pergi. Lalu scene pun berpindah di saat Zenya yang sedang berada di kantor polisi. Ia bermaksud mengadukan perihal anaknya yang hilang ke kepolisian dan berharap polisi dapat membantu mencarinya. Akan tetapi pada saat itu polisi hanya menduga bahwa anaknya Zenya ini hanya kabur dari rumah dan akan kembali lagi beberapa hari lagi. Udah 2 hari loh hilangnya. Dan lagi pula pada saat itu polisi mengatakan bahwa mereka saat ini sedang sibuk menangani kasus lain dan tidak mungkin membantu Zenya. Lalu polisi pun memberi saran bahwa sebaiknya Zenya pergi ke tempat relawan atau regu penyelamat agar dapat membantu mencari anaknya yang hilang. Dan kemudian polisi itu pun pergi meninggalkan Zenya. Singkat cerita, datanglah Zenya dan Boris menemui kepala relawan di kantornya. Dan setelah itu terlihat kepala relawan menanyakan perihal tentang Yosa kepada Boris dan Zenya. Akan tetapi mereka tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan dari kepala relawan tersebut. Bahkan mereka sebagai orang tua dari Yosa pun tidak mengetahui kegiatan atau keseharian dari anaknya itu. Aduh, orang tua macam apa ini? Kemudian kepala relawan yang bernama Ivan itu memberi saran agar mereka berdua pergi ke rumah ibunya Zenya. Mana tahu anaknya mereka si Yosa berada di sana. Awalnya mereka menolak karena merasa yakin anaknya itu tidak mungkin berada di sana. Dan karena tidak punya pilihan, mereka pun mengikuti arahan dari kepala relawan itu. Scene pun berpindah, memperlihatkan Zenya dan Boris yang sedang mengendarai mobil menuju rumah ibunya Zenya, alias neneknya si Yosa. Mereka ditemani oleh salah satu regu relawan yang bernama Lena di mobil lain. Dan di dalam mobil terlihat Zenya dan Boris yang bertengkar seperti menyalahkan satu sama lain. Orang dua-duanya salah kok. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di pintu gerbang rumahnya ibu Zenya dan disusul oleh Lena yang berada di mobil lain. Akan tetapi pintu gerbang itu terkunci yang membuat mereka tidak bisa masuk. Lalu Lena pun dengan sigap melompati pagar dan membuka pintu gerbang itu dari dalam. Lalu di dalam rumah ibu Zenya tampak kesal karena mereka telah menerobos masuk tanpa izin. Dan tentu saja di meja itu ibu Zenya memarahi Zenya. Di sisi lain Boris dan Lena yang mencari-cari keberadaan Yosa tidak dapat menemukan Yosa dimanapun. Kemudian mereka pun pergi ke hadapan ibu Zenya yang masih saja tampak kesal kepada Zenya. Begitupun sikapnya kepada Boris. Dan tak lama kemudian, karena mereka tidak suka mendengar ceracauan dari ibu Zenya, mereka pun pergi dari sana dan meninggalkan ibu Zenya sendirian. Di perjalanan pulang terlihat si Zenya di sini mengutarakan unek-uneknya kepada Boris. Ia mengatakan bahwa ia sangat menyesal telah menikahi Boris dan membanding-bandingkan Boris dengan Anton, pacar barunya Zenya. Alah. Mendengar hal itu tentu membuat Boris menjadi kesal. Dia lalu menepikan mobilnya dan menurunkan Zenya di tepi jalan. Kemudian tim relawan pun terlihat menelusuri hutan mencari keberadaan Yosa. Namun hasilnya para relawan itu tidak menemukan Yosa di sana. Lalu terlihat Ivan si kepala relawan beserta Boris pun mencari keberadaan Yosa melalui CCTV di kota itu. Dan anehnya mereka pun tidak dapat menemukan jejak Yosa di CCTV manapun.
kemana nih si Yosa? На других камерах его нет. Ни по пути в школу, ни торговый центр, куда и как магнитом тянет. Setelah itu terlihat Boris yang sedikit frustasi akan kehilangan anaknya itu. Terlihat juga di sini Boris mengabaikan ajakan pacarnya untuk bertemu. Bagus. Sementara itu di tempat lain, si Z-nya yang berada di rumah Anton, ia pun menelpon Ivan menanyai apalagi yang harus ia lakukan agar dapat menemukan anaknya itu. Dan Ivan pun memberi saran agar Z-nya mencari anaknya itu di rumah sakit. Садитесь на телефон и обзванивайте все без исключения больницы в вашем районе. Setelah itu terlihat Ivan dan Boris berada di sekolahnya Yosa. Mereka sedang menanyai seorang anak yang satu-satunya teman Yosa di sekolah itu. Ivan menanyai anak itu soal Yosa. Dan kemudian anak itu memberitahu bahwa mereka sering bermain di sebuah gedung kosong yang tidak berpenghuni. Dan tak lama dari itu tim langsung menuju ke tempat tersebut. Semangat. Хорошо, поедемте с вами. Поможете? Спасибо, до свидания. Sesampainya di sana terlihat bangunan itu sangat terbengkalai. Dan di dalam gedung Boris menemukan jaket merah milik anaknya itu. Namun mereka tidak menemukan Yosa di sana. Lalu terlihatlah Boris mulai mencemaskan keadaan anak satu-satunya itu. Aduh, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Goblok lu. Di rumah sakit, Z-nya mulai mencari keberadaan Yosa bersama Anton dan Lena. Lalu salah satu suster di sana pun mengatakan bahwa ada seorang anak dengan ciri-ciri yang sama yang beberapa hari kemarin diantarkan oleh polisi. Dan anak tersebut sampai sekarang tidak mau berbicara sepatah kata kepada siapapun. Lalu mereka pun langsung pergi ke ruangan itu dan berharap anak itu adalah Yosa yang sedang mereka cari selama ini. Sesampainya di kamar itu, rupanya anak itu bukanlah si Yosa yang mereka cari. Lalu scene pun berpindah kepada Boris dan tim relawan yang kembali menelusuri hutan dan terus saja berteriak memanggil Yosa. Akan tetapi hasilnya tetap saja nihil. Dan sewaktu tim relawan akan balik, Boris menanyakan kenapa tidak mencoba mencari di sungai. Namun salah seorang relawan itu berkata, itu bukan termasuk tugas mereka. Dan tak lama dari itu Boris pergi bersama rombongan relawan tersebut. Это уже полиция, МЧС, если будет основание. Группа, сворачиваемся. Tak lama berselang karena cuaca yang kian ekstrim, mereka memutuskan hanya mencari Yosa di perkotaan saja dan menempelkan selebaran kehilangan Alyosa. Terlihat orang-orang berada di sana tidak mengacuhkan poster-poster yang menempel tersebut. Dan setelah kelelahan, mereka pun akhirnya kembali ke rumah pasangan mereka masing-masing. Di hari berikutnya, Ivan mengajak Boris dan Z-nya ke rumah sakit. Ia bermaksud memperlihatkan sesuatu kepada mereka di sana. Dan lalu Ivan mengajak mereka untuk masuk ke ruangan autopsi di sana. Ivan juga berkata agar mereka tetap tabah akan apa yang akan dilihatnya nanti. Dengan harap-harap cemas, Boris dan Z-nya pun merasakan ketegangan yang luar biasa pada diri mereka masing-masing. Waduh, tegang banget nih. Трудно будет. Dan setelah itu Ivan langsung membuka sebuah kantong orang yang meninggoy. Hal itu membuat Z-nya menangis dan menyangkal bahwa mayat yang terlihat banyak sekali darah itu bukanlah anak mereka. Dan Boris pun akan melakukan tes DNA untuk memastikan hal itu. Akan tetapi terlihat di sini Z-nya sangat bersedih dan memarahi Boris yang tampak diam-diam saja dan langsung memukulinya. Duh, kasihan guys. Ivan yang melihat kejadian itu pun membawa Z-nya pergi dari sana. Lalu setelah Ivan membawa pergi istrinya itu, terlihat Boris yang menangis meratapi akan hal ini. Kemudian di akhir film memperlihatkan beberapa waktu telah berlalu. Boris yang kini sudah memiliki anak dengan pacarnya terlihat kesal dengan anaknya itu karena telah mengganggunya. Dan di sisi lain terlihat juga Z-nya telah menikah dengan Anton. Tetapi di sini tak ada yang berubah dari sikap Z-nya setelah menikah dengan Anton. Dan sepertinya sikap Boris dan Z-nya masih sama saja setelah mereka hidup dengan pasangan mereka masing-masing. Lalu berbicara mengenai Yosa,
hanya menyisakan poster-posternya saja yang kian usang. Aduh, kasihan. Dan film pun tamat. Oke guys, gimana nih filmnya menurut kalian? Kalau menurut gue, film ini mengajarkan kita agar tidak mengabaikan anak kita. Kalau tidak, akan bernasib sama dengan film ini. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.